Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudari. Seorang anak perempuan berusia 10 tahun, Corrie ten Boom, anak Belanda. Ketika ayahnya seorang pedagang arloji siap berangkat ke kota lain naik kereta api dengan membawa satu koper berisi arloji. Corrie ten Boom bertanya kepada ayahnya, "Pak, seks itu apa?" Anak 10 tahun bertanya tentang seks dan papahnya kesulitan untuk menjawab. Lalu papahnya berkata, "Coba kamu angkat koper papa itu." Dan Corrie ten Boom tidak mampu untuk mengangkat koper itu. Lalu papahnya berkata, "Pada waktu kamu mampu mengangkat koper itu, kamu akan tahu seks itu apa." Dalam kehidupan kita manusia ada banyak keterbatasan. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal ke-13 ayat yang ke-12 dikatakan kita hanya mengenal sebagian. Ada yang keberatan? Dokter lulus menguasai seluruh tubuh. Harapannya semua penyakit tubuh akan ditanyakan kepadanya. Tetapi ketika dokter itu kuliah lebih lanjut mengambil spesialisasi, tidak ada dokter spesialisasi seluruh tubuh. Di Klaten ada. Spesialisasi akan menjurus ke bidang yang makin kecil. Bahkan super spesialisasi berarti bidangnya akan makin sempit. Kalau dia mengambil penyakit dalam, dia hanya menguasai penyakit dalam. Kalau dia mengambil THT, telinga, hidung, tenggorokan, dia akan menguasai bagian itu dan sepertinya mengabaikan bagian lain. Kalau dia mengambil spesialisasi otak, pertanyaannya, otak bagian mana? Kiri atau kanan, otak besar atau kecil? Makin super spesialisasi sebetulnya. Dia ahli dalam bidang yang makin kecil. Dunia kita penuh dengan banyak ketidaktahuan dan bahkan kekeliruan. Wahyu pasal yang ke-21 tadi mengatakan Tuhan akan memperbaharui. Yang lama akan berlalu dan yang baru akan tiba. Mari kita kembali kepada bacaan kita. Dikatakan bahwa Tuhan memberi perintah baru. Yohanes pasal ke-13 khususnya ayat yang ke-34. Bagaimana bisa dikatakan perintah baru? Oleh karena sudah ada perintah lama, yaitu hukum yang kedua. Di dalam Imamat pasal 19 ayat yang ke-18, di sana dicantumkan hukum yang lama. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dan ternyata hukum ini dipahami belum seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kalau kita membaca lebih lengkap kita akan cukup paham. Mari saya bacakan. Imamat 19 ayat 17 dan 18. Jangan membenci saudaramu, jangan menuntut balas, dan jangan menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Ayat 17 memberi konteks jangan membenci, jangan menuntut balas, jangan menaruh dendam terhadap siapa? Terhadap orang-orang sebangsamu. Karena itu kemudian dipahami kelanjutannya, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Siapa sesama manusia? Kalau mengikuti ayat bagian depan 17 berarti yang dikasihi sebagai sesama manusia juga orang-orang sebangsa. Lebih-lebih di dalam pemahaman dunia perjanjian lama, patah ganti patah, nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lepuh ganti lepuh, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Pembalasan itu setimpal. Kalau orang membuat orang lain kehilangan matanya, hukumannya adalah matanya yang akan diambil. Dalam situasi hukum yang seperti ini sulit untuk bisa
memahami tentang kasih agape. Kita mengenal beberapa istilah kasih eros, cinta kasih antara pria dan wanita, minta lebih banyak daripada memberi. Lalu kasih philea, kasih persaudaraan, kasih persahabatan, minta dan memberi relatif seimbang. Ketiga storge, kasih ibu, biasanya memberi lebih banyak dari meminta, dan storge, kasih Allah, melulu memberi. Kasih tanpa pamrih. Supaya lengkap saya tambah dengan egois. Egois melulu minta, agape, agapo melulu memberi. Eros minta lebih banyak dari memberi. Storge, kasih ibu, memberi lebih banyak dari minta. Philea, phileo, kasih persaudaraan, kasih persahabatan, memberi dan meminta relatif seimbang. Kalau boleh kita tempatkan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yang mana? Egois, eros, philea, storge, agape, agapo. Pasti bukan agape, agapo, pasti juga bukan storge, karena mengasihi diri sendiri. Ada orang yang mengasihi dirinya sendiri dan membuat dirinya rugi, membuat dirinya berkorban. Jikalau kita mengasihi dengan ukuran mengasihi diri sendiri, berarti mengasihi orang lain yang tidak membuat kita rugi maupun berkorban. Itu storge pun tidak. Karena ibu mengasihi dengan berkorban, itu bukan juga philea, karena di dalam kasih terhadap saudara, kasih terhadap sahabat teman, kadang-kadang kita rela berkorban. Jadi di tengah-tengah situasi mata ganti mata, gigi ganti gigi, betapa sulitnya memahami kasih Allah, agapo atau agape. Oleh Tuhan Yesus, hukum perjanjian lama kemudian disimpulkan di dalam Matius 5 ayat 43. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesama manusia, ditangkap hanya sebangsa, dan bencilah musuhmu. Siapa yang dibenci oleh bangsa Israel? Siapa yang dijauhi oleh bangsa Israel? Siapa yang dikatakan haram dan najis? Seluruh bangsa-bangsa selain mereka, termasuk kita. Cuma ngomong-ngomong, ada tidak di sini orang Yahudi? Bangsa yang paling sombong sedunia, ada di sini orang Yahudi? Betapa sulitnya dalam situasi menganggap bangsa-bangsa lain, mendengar Yesus datang dan membicarakan tentang hukum yang baru. Kasihilah sesamamu seperti aku, Yesus, mengasihi murid-murid. Mengasihi orang banyak. Apakah Yesus mengasihi murid-muridnya dengan tidak merugikan dirinya sendiri dan tidak bersedia berkorban? Tidak, bukan. Yesus mengasihi dengan, kita nanti akan melihat, mengorbankan dirinya. Inilah versi baru dari kasih kepada sesama. Ukurannya bukan mengasihi seperti manusia mengasihi dirinya, tetapi ukurannya seperti Tuhan mengasihi manusia. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus mengasihi. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini menjelang akhir dari riwayatnya sebelum ditangkap dan disalibkan dan wafat, sesungguhnya merupakan kelanjutan, kalau boleh dikatakan, penerapan dari khotbah di awal kemunculannya, khotbah di bukit. Tuhan Yesus muncul dan mengungkapkan khotbahnya, dan itu mengejutkan antara lain. Saya kutip Matius 5 ayat 43 sampai dengan 49. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Sudah saya kutip tadi. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia Bapa menerbitkan matahari bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar.
Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Mengasihi musuh, berdoa bagi musuh, sesuatu yang tidak terpikir oleh mereka yang mendengar khotbah di bukit. Tetapi Tuhan Yesus bukan cuma mengucapkan lalu melupakan. Dia mengucapkan dan kemudian dia tetap mengulanginya, dan bahkan dia memberikan teladan di dalam apa yang ia lakukan sebelum sampai pada akhir dari Yohanes 13 menjelang ia ditangkap dan disalibkan. 3 hal yang saya kutip diteladankan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, di dalam Matius 15 atau Markus 7, Tuhan Yesus keluar dari wilayah Israel dan sampai ke wilayah bangsa-bangsa lain. Di daerah Tirus dan Sidon, seorang perempuan Kanaan, Matius 15, seorang perempuan Fenisia, Markus pasal 7, datang meminta pertolongan Yesus karena anaknya kerasukan setan. Dan sikap Tuhan Yesus ternyata tidak simpatik. Tuhan Yesus ingin supaya wanita ini mengungkapkan keteguhannya. Tuhan Yesus ingin menunjukkan, wanita ini menunjukkan dalam tanda petik imannya. Karena itu Yesus berkata yang pertama, aku hanya diutus kepada domba-domba yang terhilang dari umat Israel. Aku hanya akan menolong orang-orang Israel. Tetapi perempuan itu maju dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Dan Yesus melanjutkan, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Siapa yang dimaksudkan dengan anak-anak? Orang-orang Israel. Kalau begitu siapa yang dimaksudkan dengan anjing? Dirinya. Orang Kanaan, bangsa-bangsa bukan Yahudi, yang oleh orang-orang Yahudi dianggap haram dan najis seperti anjing dan babi. Ngomong-ngomong, kalau saya Bapak Ibu dianjing-anjingkan, kira-kira reaksi kita bagaimana? Dituting begitu, USA, wah kita senang USA. Kalau dibalik ASU, wah peluangnya bisa jadi 2. 1 adalah menggonggong, 2 gigit. Nah, kalau gitu ya anjing sungguhan ya kan. Perempuan ini disebut sebagai anjing karena kata anjing lazim diucapkan bangsa Israel atas bangsa-bangsa bukan Yahudi. Walaupun Tuhan Yesus sudah melembutkan, Tuhan Yesus tidak menyebut sebagai anjing liar, tetapi anjing rumah, anjing piaraan. Bukan kuon tetapi kunarion, anjing kesayangan. Anak saya yang 2 piara anjing, yang mau saya katakan piara golden. Yang seneng anjing tahu kan, golden itu bukan segini, golden itu gede begitu. Ini bukan cuma di luar rumah, ini boleh masuk rumah, bahkan boleh naik tempat tidur. Anjing gede ini segitu, mungkin karena belum punya anak, mereka pilih anabul, anak bulu. Anjing rumah, walaupun kita disebut kamu Doberman. Wah, Doberman rada sadis Pak. Lebih baik ya yang lebih manis lah, kike apa coco apa-apa. Kita akan terganggu dan tersinggung. Tetapi perempuan ini maju terus. Dia mengatakan benar Tuhan. Namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yesus sampai pada apa yang dicari. Lalu dia berkata, hai ibu. Dia tidak mengatakan hai anjing. Tidak, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah padamu seperti apa yang kau kehendaki, dan anaknya sembuh. Contoh yang pertama, Yesus melewati daerah Israel, masuk ke daerah orang-orang bukan Israel, walaupun
tugas utama Yesus hanya kepada domba-domba yang terhilang dari Israel. Yang kedua, di dalam Yohanes 4 ayat yang keempat, Yesus dari Yerusalem, kalau lihat peta bawah, mau menuju Galilea di atas, di tengahnya ada daerah Samaria. Orang Samaria dianggap bangsa campuran, karena orang-orang Israel menikah dengan bangsa-bangsa lain yang didatangkan ke situ. Dan orang-orang Israel, Yahudi dari Israel, Yerusalem mau ke Galilea tidak akan langsung bypass melewati Samaria. Milih muter. Dari Galilea mau ke Yerusalem, milih muter walaupun lebih jauh karena haram dan najis menginjak daerah Samaria. Tetapi Yohanes 4 ayat 4, Yesus dengan sengaja melintasi daerah Samaria dan beristirahat di sumur Yakub di luar kota Sikem. Yesus menginjak daerah yang diharamkan dan dinajiskan oleh bangsanya, plus seorang perempuan Samaria, bukan orang Yahudi, perempuan Samaria datang mengambil air, tidak di sumur di dalam kota, mengambil air di sumur Yakub di luar kota jam 12 siang. Ada perempuan yang pergi ke sumur nyuci pakaian jam 12 siang. Bukankah mesti milih pagi atau milih sore ketika matahari di atas kepala? Ngapain perempuan ini memilih jam 12 dan pergi ke arah luar kota? Karena dia dikucilkan oleh orang-orang Sikem. Mengapa dia dikucilkan? Kalau kita baca seluruhnya akan ketemu. Ketika Yesus berkata, panggil suamimu. Perempuan itu berkata, aku tidak punya suami. Dan Yesus berkata, benar kata-katamu, karena sudah 5 suamimu dan sekarang yang ke-6 bukan suamimu. Kamu mainan kumpul kebo kumpul sama kebo samen lepen. Yang sekarang bersama dengan kamu mungkin suami perempuan lain. Yesus minta minum kepada seorang yang dianggap najis. Kalau diberi minum, timbanya kena tangannya najis, airnya kena najis. Yesus minum air yang najis. Dan Yesus tidak keberatan. Bahkan kemudian karena perempuan Samaria ini, Yesus tinggal 2 hari di kota Sikem mengajar orang-orang Samaria. Karena mereka percaya bahwa dia adalah Mesias. Tirus dan Sidon perempuan Kanaan, Samaria perempuan Samaria, contoh saya yang ketiga. Murid-murid diajak berlayar menuju, namanya ada 2, Gadara atau Gerasa. Daerah orang-orang bukan Yahudi karena di daerah itu beternak babi. Di mata orang Yahudi babi halal atau haram? Di mata kita babi halal atau haram? Bahkan dalam perjalanan menuju ke tempat itu, kapal ini diserang badai hebat yang dugaan saya bukan gejala alam tetapi ulah roh-roh jahat. Untuk apa Yesus ke Gadara dan Gerasa? Karena hendak menyembuhkan seorang gila yang kerasukan, seorang gila yang ganas, tidak ada rantai apapun bisa merantai dia. Semua putus, dia berkeliaran di kuburan, memukuli badannya dengan batu. Siapa berani mendekat? Ngapain ngurusi orang gila? Orang bukan Yahudi lagi. Dan ketika Yesus berhadapan dengan orang yang kerasukan, lalu bertanya, siapa namamu? Yang menjawab bukan orang itu, Budi Marsudi, bukan. Yang menjawab roh yang ada di dalamnya, legion. Sebab kami banyak. 1 legion tentara Romawi terdiri dari berapa tentara? Antara 4.000 sampai 6.000 tentara. Bayangkan 4.000 roh, 6.000 roh ada di dalam dirinya. Mau pedang, mau keris, mau bedil, tidak akan tembus kepada dirinya. Dan ketika roh itu minta supaya boleh diusir keluar dari orang itu, tidak keluar dari daerah itu dan masuk ke dalam babi-babi. Ada sekitar berapa babi di situ? Nocing. 2.000 babi
Masing-masing kalau 4.000 kelebon 2 roh, kalau 6.000 kelebon 3 roh. Babi-babi itu lalu merasa mereka adalah atlet loncat indah. Semua terjun ke arah danau, lalu kampul-kampul 2.000 babi hari itu kampul-kampul di atas danau. Medeni apa medeni? Hanya untuk menyembuhkan seorang gila, Yesus mengorbankan 2.000 babi. Ada orang kaya yang bersedia memberikan 2.000 babinya? Oh, kalau diminta babimu biar dikorbankan supaya si gila itu sembuh ya. Gilanya babiku enak aja, dicampur-campur gitu. Babiku gilanya. Jangan dipulak-balik begitu. Yesus melewati orang-orang Yahudi juga untuk menunjukkan kasihnya kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Perempuan Kanaan, perempuan Samaria, orang gila di Gerasa atau Gadara. Di mana murid-murid pada waktu Yesus melakukan hal-hal ini? Ikut bukan? Menyaksikan bukan? Dengan penuh tanda tanya dan bingung mengapa gurunya tidak seperti rabi-rabi yang lain. Mengapa Yesus melewati batas? Tetapi ternyata sampai Yesus naik ke surga dan sudah memberikan perintah, pergilah, jadikanlah semua pantata etni, jadikanlah semua suku bangsa muridku. Bukan pergilah jadikanlah orang Yahudi muridku, bukan cuma pergilah jadikanlah semua bangsa. Kita semua bangsa Indonesia, satu nusa satu bangsa. Indonesia terdiri dari berapa suku bangsa? Ratusan. Bukan bangsa, suku bangsa. Jadikan semua suku bangsa muridku. Tetapi ternyata murid-murid sulit melepas apa yang menjadi pegangan yang lama. Petrus ketika akan diutus menemui Kornelius, perwira Romawi, perwira batalion Itali yang bersama dengan keluarganya dan teman-temannya, rombongan besar orang bukan Yahudi. Petrus butuh dipersiapkan dengan kain yang turun dari langit, binatang haram dan binatang halal. Dan Petrus disuruh untuk menyembelih dan makan. Dan Petrus menolak. Lalu sampai 3 kali terdengar suara, apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan, jangan kamu nyatakan haram. Dan Petrus kemudian mengerti. Dia tidak boleh menyebut bangsa-bangsa bukan Yahudi haram, najis. Karena Tuhan menyebut mereka halal. Petrus butuh diyakinkan, itu Kisah Rasul 10. Tetapi bacaan kita Kisah Rasul 11, jemaat Kristen di Yerusalem begitu mendengar Petrus masuk ke rumah Kornelius, makan bersama, rapat majelis. Langsung Petrus dan 6 orang temannya disidang. Dan Petrus menjelaskan apa yang terjadi. Penglihatan, pewahyuan yang datang dari Tuhan. Dan ketika dia sedang bersaksi tentang Yesus, Roh Kudus turun membuat orang-orang ini, Kornelius dan keluarga dan teman-teman, mengalami kepenuhan roh dan berbahasa lidah. Bukankah sama dengan peristiwa Pentakosta dan yang mereka alami? Dan penjelasan ini melegakan orang banyak. Ternyata keselamatan, pengampunan dosa juga diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena begitu sulit untuk mengerti Allah yang tidak kelihatan. Begitu sulit untuk memahami rencana dan kehendak Allah. Allah sudah dari tidak kelihatan menjadi kelihatan. Dia bukan cuma rumus H2O. Dia menjadi air. H2O kan air tapi rumus kimia. Yesus mewujud untuk memperagakan seperti apa Allah dan apa yang menjadi kehendak Allah. Mari Bapak Ibu saya tes. Tiap-tiap orang Kristen kalau ditanya, sebutkan 1 ayat dalam Alkitab yang kamu tahu. Kira-kira yang dipilih mana? Dari seluruh Alkitab itu ayat favoritnya biasanya mana? Yohanes 3 ayat 16, betul ya? Bapak Ibu pasti juga tahu ayat itu. Tapi kalau saya tanya ayat 15 apa? Ayat 16-nya apa? Tahu, 17.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Manusia berdosa supaya tidak binasa, anak Allah yang tunggal dibinasakan. Ini bukan mengaruniakan, ini mengorbankan. Sehingga seolah-olah Allah berkata, manusia aku nomor 1 kan, Yesus engkau aku kalahkan, nomor 2 atau nomor 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini manusia, sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Supaya manusia mendapatkan penebusan, supaya manusia mendapatkan pengampunan, supaya manusia mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Dan Yesus ternyata bersedia. Dia bersedia dikorbankan, dia bersedia untuk mati. Dan itulah yang kemudian terjadi. Dan sebelumnya Yesus berkata, kasihilah seperti aku mengasihi kamu. Sehingga perintah baru berkata, kasihilah sesamamu, kalau perlu kamu mati demi kasih itu. Memangnya ada ayat seperti itu Pak? Ada. 1 Yohanes 3 ayat 16, buka. Kalau perlu kita disuruh menyerahkan nyawa kita supaya orang lain mendapatkan keselamatan. Wah, kalau gitu enggak jadi Kristen aja. Ya terserah. Yesus memperagakan Allah dan kasih Allah. Kasihnya bukan kasih reaktif. Kalau dibaiki lagi, ngomongnya terpaksa saya baik. Kalau dijahati, saya tidak mulai, dia yang jahat, saya lebih jahat daripada dia. Itu kan filsafat di sekitar kita itu. Mungkin juga filsafat kita kalau dibaiki ya baik, kalau dijahati ya jahat. Kita ini reaktif. Tetapi Yesus bukan reaktif, Yesus proaktif. Ketika muridnya 1 dari 12, Yudas Iskariot akan mengkhianati dirinya. Yesus tidak menarik perhatian murid-murid kepada dirinya. Kasihanilah aku. Berilah aku penghiburan temanmu. Bendahara yang nyolongan itu akan menjual aku hanya dengan 30 keping perak harga budak belia. Tidak, Yesus tetap melakukan bagiannya. Melepas jubahnya. Dan bukan cuma jubah, melepas baju dalamnya, tunik, dan hanya memakai celana dalam. Itulah seragam budak. Dan membasuh kaki hanya dilakukan oleh budak yang pangkatnya paling rendah. Dan sekarang Yesus berpenampilan seperti seorang budak, membungkuk di depan murid-muridnya, memegang kaki mereka yang kotor dan mulai membasuh. Betapa murid-murid merasa tidak enak, tidak nyaman. Terlebih Petrus yang berpikir kalau guruku sedemikian rendah, aku pasti akan lebih rendah daripada guruku. Tetapi Yesus sedang memperagakan apa yang akan terjadi, kematiannya. Darahnya yang tercurah adalah seperti air membersihkan kotoran kaki. Darahnya membersihkan dosa. Yesus bersedia dikorbankan. Yesus bersedia untuk melakukan apa yang diinginkan Allah. Kasih Yesus bukan cuma kasih yang proaktif, tetapi kasih yang menggenapi pengajarannya sendiri. Ketika Yesus sudah ditangkap, dihajar, Pilatus sebetulnya hanya bermaksud untuk sekedar menyesah Yesus. Orang yang dihukum cambuk itu biasanya diikat tangannya pada tiang 1 meter membungkuk, lalu diajar dari kiri dan kanan. Cambuknya seringkali berserat 3. Yang lebih buruk di ujungnya diberi bola timah berduri. Dan Yesus dipukul 1 kali dari kiri, 1 kali dari kanan. Biasanya ketika dipukul akan jatuh. Tetapi saya menduga Yesus jatuh dan dia akan bangun lagi. Dia dipukul jatuh dan dia bangun lagi. Dan Al-Ghuzo ini dari sekedar mau menghukum menjadi tertantang.
Buku manusia kain kapan. Kain kapan yang diduga dipakai untuk Yesus. Ketika dihitung jumlah luka yang ada pada kain itu. 517 luka. Hancur berdarah-darah. Dengan darahnya dia membeli, menebus. Dan sudah berdarah-darah. Masih disalib. Disalib itu berarti gravitasi akan menarik cairan, darah dan keringat, akan dehidrasi, akan sesak napas. Dan untuk bernapas dalam keadaan sesak, dia harus bertumpu pada kakinya. Padahal kakinya dipaku, tangannya dipaku. Bertumpu pada tangan dan kaki, memperlebar lubang paku. Dalam sekarat dan kesakitan, apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Lukas 23 ayat 34. Saya potong sebentar. Itu Yesus. Coba kalau Budi Marsudi itu anak Allah. Punya kuasa. Sudah bersedia berkorban sampai akan final detik terakhir di atas kayu salib. Di bawah ini kurang ajar semua. Mulai dari pejabat agama, ahli Taurat, Saduki, tua-tua, prajurit, rakyat, bahkan orang lewat, semua turun, kornya turun. Oh, coba saya Yesus, memangnya saya tidak bisa turun. Aku turun sungguh tak tempiling satu demi satu. Anak Allah kok lalu naik lagi ke atas salib. Lega rasanya, orang kurang ajar ini kudu diajar. Dan rencana Bapa tetap terlaksana, tetap disalib kok. Apa begitu Tuhan Yesus? Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, dengan napas yang sesak ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Matius 5 dia berkhotbah, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Dan hidupnya memperagakan, dia bersedia dikorbankan. Yohanes 3 ayat 16, dia berdoa untuk musuh-musuhnya. Inilah teladan, inilah inspirasi. Apa ada yang mengikuti jejaknya? Ada. Kisah Rasul pasal yang ke-7. Stefanus salah satu dari 7 diaken. Ketika ditangkap dan sesudah dia membeberkan teologi dari perjanjian lama sampai apa artinya Yesus datang. Dia dilempari batu. Pada cara hukuman mati orang Yahudi bukan disalib, tetapi dirajam. Sebelum mati Stefanus. Kisah Rasul 7:59 sampai 60. Sementara mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ada. Dan kalau kita membaca sejarah gereja, banyak martir bersedia mati karena nama Yesus, mau dipenteng, dibakar ataupun diapakan, mereka merasa mati karena nama Yesus adalah sebuah kebanggaan. Contoh yang kedua, Corrie ten Boom yang saya ceritakan di bagian awal. Ketika dia berumur 51 kira-kira, dia ditangkap bersama dengan seluruh keluarganya. Ini orang Belanda. Mengapa? Karena ayah Corrie ten Boom dan keluarga ini menyembunyikan orang-orang Yahudi yang akan dan terus dicari untuk ditangkap oleh Hitler. Orang-orang Yahudi ditangkapi untuk dimasukkan kamar gas. Dan orang-orang yang melindungi orang Yahudi akhirnya ikut ditangkap. Corrie ten Boom dimasukkan penjara di Belanda, Scheveningen. Dan kemudian dikirim ke kamp konsentrasi di Jerman, Ravensbrück. Selama akhirnya kalau di total 7 bulan pada tahun 1944. Dan kakaknya Betsy mati bersama dengan 96.000 perempuan yang ada di kamp konsentrasi itu. Sebagian besar mati dimasukkan kamar gas. Yang lain mati karena kesehatannya buruk, sakit. Akhirnya Corrie ten Boom diloloskan Tuhan pada usia 52. Dan dia kemudian keliling dunia menjadi misionaris.
Suatu hari dia kembali lagi ke Jerman. Dan di sebuah gereja di kota kecil di Jerman, ia berkhotbah tentang indahnya kasih Tuhan, pengampunan Tuhan. Selesai ibadah, dia berdiri untuk menerima sambut jabat tangan dari jemaat. Dan betapa dia terkejut dan segera situasi hati pikirannya berubah karena satu wajah yang ia kenali adalah wajah sipir di kamp konsentrasi Ravensbrück yang sangat kejam. Dan ketika orang itu sampai di depannya, dia berkata, sungguh indah Mepro. Mepro itu apa? Nyonya, kasih Tuhan dan pengampunan Tuhan. Anda menyebut-nyebut kamp konsentrasi Ravensbrück, saya ada di sana. Corrie ten Boom seluruh badannya seperti mati rasa. Dia tidak bisa mengampuni dan dia tidak bisa menerima jabat tangan orang ini. Tetapi dia juga sadar baru saja khotbah indahnya kasih Kristus dan pengampunan Kristus. Dalam waktu pendek dia menaikkan doa SMS, doa kilat. Tuhan tolonglah aku. Kecuali kasih-Mu Engkau alirkan kepadaku, aku tidak akan pernah bisa mengampuni dan berdamai. Lalu sebuah kehangatan menyelimuti seluruh tubuhnya. Saya berharap Bapak Ibu pernah mengalami. Itulah yang mungkin disebut dengan pengurapan. Menyelimuti tubuhnya, hatinya menjadi hangat. Dan tangannya seperti ada yang mengangkat, naik sendiri. Dan dari bibirnya terucap kata-kata, sungguh indah kasih Tuhan, dan dia bisa tersenyum. Tuhan memampukan dia untuk bisa mengampuni, memampukan untuk bisa berdamai. Sesuatu yang secara kemampuan manusiawi sulit. Demikian juga jika ada di antara Bapak Ibu yang sampai hari ini masih memendam kebencian. Bahkan mungkin itu terhadap orang-orang yang paling dekat. Benci kepada papa, benci kepada mama, benci kepada om tante. Bahkan mungkin suami atau istri atau anak. Tuhan ingin mencabut hal itu. Yang terakhir Bapak Ibu, ini bukan contoh untuk diteladani. Saya mengalami pengalaman yang buruk kelas 5 SD. Masih model guru satu mengajar semua pelajaran. Selesai ulangan, wah murid-murid segera ribut. Berhitung Pak, sebek sejarah, saya juga ikut berteriak. Sayangnya waktu saya berteriak yang lain diam. Dan saya berteriaknya pulang Pak. Lalu guru yang sangat ringan tangan ini, kalau mencongak dia bawa kemoceng. Kenapa? Orangnya diginikan grogi tidak bisa ceples. Lalu dia mendekati saya, pulang. Saya tidak pulang, saya ditempiling satu kali. Saya langsung pulang. Bapak ibu saya tidak pernah menempiling saya. Kamu Suratno, saya hafal namanya. Kalau saya sebut tidak di sini saya tambahi A. Suratno. Guru sekolah SD Kristen 4 menempiling seorang siswa. Saya tidak bodoh melawan saat itu. Saya kecil, dia besar. Saya murid, dia guru. Saya pulang, saya ambil pakaian karate. Saya pergi ke doyo, saya canakan. Saya tunggu 10 tahun dari sekarang. Apa gunanya bacaannya kopenghokan KL yang isen. Oh, balas dendam itu tidak bisa langsung. 10 tahun masih belum terlambat. 10 tahun lagi saya mahasiswa. Kamu tua, tak tempiling sampai minger mulutmu. Rencana saya begitu. Saya tidak mengatakan kepada bapak ibu saya tidak butuh pembelaan mereka. Tak selesaikan sendiri. Apa gunanya punya pakaian karate kalau tidak dipakai, ya kan? Tertata. SMA kelas 1 dalam kebaktian kebangunan rohani Stephen Tong. Saya tergugah oleh kasih Kristus dan saya menyerahkan diri untuk menjadi murid Kristus.
SMA kelas 2 di GKI Coyudan, kembali Pak Stephen tahu, khotbahnya kembali tentang kasih Kristus. Saya terpanggil untuk menyerahkan diri masuk sekolah teologi. Saya lulus SMA, saya masuk sekolah teologi. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, itu berarti 10 tahun kan. Saya mengingat kembali kebencian dan kemarahan saya terhadap Pak, saya sudah menghormati sebagai Pak Suratno, ternyata sudah hilang. Tuhan mencabut itu. Lalu saya pikir juga, apa gagahnya? Dia sudah tua, saya tempiling sampai mulutnya miring. Apa hebatnya melakukan yang seperti itu? Ya kan, coba dia muda, mari duel Pak, saya punya banyak pisau belati, kita selesaikan laki-laki dengan laki-laki. Dia sudah tua kok mau diapakan? Tuhan mencabut kemarahan itu. Sekali lagi yang terakhir, tolong disetip saja. Tuhan menginginkan supaya kita menjadi anak-anak Bapa. Mengasihi seperti Bapa mengasihi. Dan marilah kita melihat sekeliling kita. Rusia, Cina mungkin bukan bagian kita, tetapi sekeliling kita. Terutama orang-orang kecil, orang-orang terpandang mungkin tidak usah diurusi. Sudah banyak yang menjilat mereka. Tetapi orang-orang kecil terlalu banyak yang menghina mereka. Apakah kita ikut menghina ataukah kita mengangkat mereka? Bagaimana perlakuan kita terhadap pembantu rumah tangga, sopir, gojek, orang-orang yang ada di sekeliling kita? Saya belajar untuk menghargai orang kecil dan saya merasa seseorang kalau dipanggil dengan namanya, dia akan lebih merasa dihargai. Saya mencoba menghafalkan satpam-satpam ngupasan. Agus, Arwan, Kardal, Nano, satpamnya K24 di depan GKI Ngupasan, Mbak Supri, sedikit muda. Saya tambah satpamnya Perumahan Tirtasani, Antok Bartono, Didit, Fajri Iksan, Raji Ridwan, Sarjono Setyotri, Wahyu Wikan Saki. Kalau saya lewat, saya panggil dengan nama panggilan mereka. Saya menghargai mereka. Apapun profesi dan apapun status sosial, bukan itu yang mesti kita lihat. Tetapi bahwa mereka dikasihi oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, kembali kepada pertanyaan saya di awal ibadah. Apakah kita mengenal kasih Tuhan? Apakah kita mengalami kasih Tuhan? Maaf jangan tersinggung, siapa sih kita? Sehebat-hebatnya kita, sekaya-kayanya kita. Saya dengar dulu di Jogja ada orang yang punya rumah lebih dari 100. Dari sejarah dunia, Abraham